warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat gitu ya. Sehat, semangat tanpa berkurang suatu apapun. Oke teman-teman, this is the first meeting for us gitu ya. Teman-teman, ini adalah pertemuan yang pertama gitu ya. Teman-teman baru juga nih, baru kuliah gitu ya, baru kuliah. Gimana teman-teman rasanya kuliah? Saya nggak tahu pertemuan dengan saya ini sudah perkuliahan yang keberapa gitu kan ya sama teman-teman. Gimana teman-teman rasanya kuliah? Semoga teman-teman menyenangkan ya kuliahnya gitu kan di awal-awal ini sampai nanti selesai gitu ya. Teman-teman perpindahan gitu ya, masa-masa perpindahan dari sekolah menengah ke sekarang teman-teman sudah tidak lagi jadi siswa, tapi sekarang teman-teman jadi mahasiswa. Oke, setelah kita menyimak apa yang sudah saya sampaikan di Zoom meeting gitu ya. Tapi saya ini coba ulangi lagi karena teman-teman dalam perkuliahan satu pertemuan itu teman-teman diwajibkan untuk menyelesaikan Zoom meeting dengan saya dan juga teman-teman diwajibkan untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan membaca semua materi yang ada di Smart Learning atau saya biasanya mengatakannya Indigos karena awalnya namanya Indigos gitu ya. Nah, teman-teman dalam satu pertemuan itu gitu ya, dalam satu pertemuan, satu modul itu kita ada 2 topik dan ini kita ada di topik yang pertama nih teman-teman ya, ada di topik yang pertama. Oke, sorry. First topic di first meeting kita kali ini adalah part of speech. Part of speech. Coba teman-teman udah pernah dengar apa belum? Apa sih itu part of speech? Siapa nih teman-teman yang udah pernah ngedengerin part of speech? Gitu. Siapa nih teman-teman yang udah yang dengerin part of speech? Ayo teman-teman, siapa yang sudah mendengarkan part of speech? Oke. Kalau teman-teman pernah mendengar noun, mendengar verb, mendengar adjective, adverb, dan juga pronoun, itu adalah part of speech. Itu adalah bagian part of speech. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman mengarah ke kata, sebelum teman-teman mengarah ke kalimat, cara membuat kalimat, dan lain sebagainya, teman-teman harus kenal dulu nih. Ada yang namanya part of speech di dalam bahasa Inggris. Part of speech itu terdiri dari noun, terdiri dari verb, terdiri dari adjective, terdiri dari adverb, dan terdiri dari pronoun, teman-teman. Noun itu adalah kata benda, ya, teman-teman. Noun itu adalah kata benda. Verb itu adalah sebuah kata kerja. Adjective adalah sebuah kata sifat, dia bentuknya sifat, ya. Adverb ini biasanya mahasiswa mengatakan ini sebagai sebuah kata keterangan. Nanti we wanna discuss about it. And then the last is about pronoun. Ya, ada pronoun. Apa itu pronoun? Nanti juga saya coba jelaskan. Oke, kita ke yang pertama dulu. Ini ada noun. Noun itu adalah kata benda gitu ya. Teman-teman mengenalnya sebagai kata benda. Nah, noun ini akan terbagi teman-teman menjadi countable dan uncountable, teman-teman ya. Countable dan uncountable. Apa sih Miss countable dan uncountable? Countable adalah benda yang dapat dihitung, sedangkan uncountable adalah benda yang tidak dapat dihitung. Maksudnya gimana, Miss? Oke, ini di sini, aduh saya agak kelihatan nggak ya? Saya di sini ada mouse nih teman-teman ya. Mouse itu adalah bentuk yang countable, bisa dihitung. Atau misalnya watch saya nih yang gampang. Watch saya ini adalah countable, yang dapat dihitung. Terus Miss, kalau uncountable apa? Uncountable itu adalah yang tidak dapat dihitung. Money teman-teman. Hah? Kok uang sih Miss? Iya dong uang. Uang itu yang bisa dihitungnya itu kan 100.000, 200.000 itu adalah si quality-nya. Tapi coba bayangin teman-teman, kalau misalnya ada uang 10 miliar.
Teman-teman bisa nggak misalnya ada uang 10 ribuan, nah totalnya itu adalah 10 miliar, itu kan banyak sekali ya teman-teman, jadi sulit sekali untuk menghitungnya. Atau water, rice, sugar, oil. Nah, itu adalah uncountable. Itu ya teman-teman ya. Jadi countable tuh misal yang benda yang jelas-jelas memang yang dapat dihitung. Gampang apa namanya? Doll example ya, pepper misalnya. Tapi kalau uncountable itu yang tidak bisa dihitung. Water, oil, sugar, sand gitu ya. Terus apalagi tuh teman-teman, rice yaitu adalah uncountable. Kemudian ada common dan proper noun. Apa itu common dan proper noun ini? Common and proper noun itu common tuh yang yang biasa kita lihat, big, and then you can say clothes and then fill apa glasses gitu ya, itu boleh. Tapi kalau proper, nah proper ini kayak yang lebih spesial. Proper ini bisa di example gitu ya, name of the our city, Cirebon, Bandung, Indonesia, itu adalah proper noun. Dan ada yang konkret dan ada yang abstrak. Konkret itu apa? Konkret itu sama yang kelihatan, bisa window, home, house, car, motorcycle. Tapi ada yang abstrak. Abstraknya apa? Abstrak tuh love example, itu kan wah nggak kelihatan gitu ya. Nah kemudian ada juga kolektif. Nah kolektif ini teman-teman ini yang penggabungan, misalnya day gitu ya, itu bisa. Itu bukan a family students, itu bisa ya dijadikan noun. Oke, kemudian ada verb. Verb itu kata kerja. Nah, verb ini pada dasarnya terbagi menjadi transitif dan juga intransitif dan juga linking verbs. Transitif itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sedangkan intransitif adalah yang tidak lagi membutuhkan objek. Jadi cukup dengan subjek predikat dia sudah menjadi kalimat itu kalau yang transitif. Nah, kemudian linking verbs. Teman-teman, linking verbs di sini adalah yang fungsinya itu menggabungkan gitu ya. Jadi sebuah penghubung ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada juga adjektif, kata sifat, lazy, diligent gitu ya. Adverbnya ada time, place, frekuensi, degree, dan juga manner. Time-nya every weeks, every month, place-nya bisa here, there, frekuensinya seldom, always gitu ya. Degree itu very, kemudian manner itu honestly, carefully ya. Terakhir ada pronoun. Pronoun itu kata pengganti. Dia laki-laki he, dia perempuan she gitu ya. Kemudian mereka they, kami we gitu kan. Saya I, kamu you, itu adalah pronoun. Oke, saya agak cepat di bagian akhir karena takutnya keburu habis. Oke, itu teman-teman dari part of speech, ada noun, verb, adjective, adverb, dan juga pronoun. Jangan lupakan 5 poin penting itu ya teman-teman. Setelah ini teman-teman cus langsung mengerjakan tugasnya di Indicast. Oke, that's all for these videos. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.